Halo, kembali lagi dengan saya Dian Pertiwi Joshua. Saat ini saya merupakan mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Program Doktoral Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya akan mencoba membahas mengenai item respon teori atau IRT dengan one parameter atau one PL. Yuk kita bahas bersama hari ini. Jadi kita hari ini bakalan ngobrolin tentang gimana sih teori respon butir atau IRT itu, kemudian model one parameter dalam IRT itu seperti apa, lalu penerapannya bagaimana ketika kita lakukan penerapan tersebut di dalam sebuah penelitian, dan apa saja ya keunggulan maupun tantangan dalam model one PL ini. Dan bagaimana tren penelitian ketika kita mengaplikasikan model 1PL ini. Yuk kita simak bersama. Nah, sebelum masuk ke teorinya lebih dalam dan aplikasinya lebih jauh, maka yuk kita simak dulu kira-kira gimana sih teori IRT itu dan bagaimana konsep maupun definitifnya. Nah, jadi gini loh, selama ini kita kan melihat bahwa kalau kita ingin membuat soal, hanya membuat saja tanpa pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ternyata dengan menggunakan konsep IRT ini, soal itu bisa dilakukan analisis untuk melihat bagaimana hubungannya antar kemampuan individu dengan butir soal. Serta model ini merupakan model matematis yang menggambarkan sejauh mana atau bagaimana probabilitas respon peserta terhadap butir soal maupun item-item tertentu, sehingga memungkinkan mengukur kemampuan laten berdasarkan respons butir, atau memungkinkan pengukuran kemampuan siswa ataupun kemampuan peserta didik terhadap soal yang sudah kita buat. Terus perbedaannya apa sih antara IRT dengan teori tes klasik? Yang pertama, IRT itu ternyata mengutamakan analisisnya itu berdasarkan butir atau berdasarkan soal-soal yang dikerjakan oleh individu. Sedangkan teori tes klasik akan melihat sejauh mana skor total. Kemudian IRT itu menganggap bahwa kesulitan butir itu dapat berbeda-beda loh antara satu individu dengan individu lain, sehingga kemampuan tiap individu juga dapat dilihat secara berbeda. IRT juga memberikan informasi lebih detail mengenai parameter butir, seperti bagaimana sih tingkat kesulitan soal, lalu bagaimana membedakan soal, bagaimana membedakan peserta dengan kemampuan yang tinggi, sedang, dan rendah, dan bagaimana peserta ketika melakukan tebakan saat mengisi soal. Lalu komponen utama IRT itu ada 3, diantaranya ada parameter kesulitan, kemudian parameter daya beda, dan parameter tebakan. 3 parameter ini disebut dengan 1PL, 2PL, dan 3PL. IRT itu bermula dari ketika tahun 1950-an, penelitian berdasarkan teori tes klasik itu dinyatakan perlu diperbaiki dan perlu perkembangan. Kemudian di dalam prosesnya terdapat 3 orang pionir. Yang pertama adalah Friedrich Rolf, kemudian Melvin Novick, dan juga George Raj, di mana nama Raj ini pada akhirnya diabadikan sebagai metode. Kemudian IRT ini pertama kalinya dilakukan pada bidang psikometri dan juga pendidikan. Lalu implementasinya pada akhirnya berkembang dan diterapkan dalam beragam bidang. Gunanya untuk apa? Yang pertama untuk melihat standarisasi atau penilaian, lalu dipakai secara sosial untuk mengukur konstruk laten. Mulai seru nih bahasan mengenai IRT-nya. Tetap saja ketika kita menggunakan model IRT ini dalam penelitian, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Di mana pada kelebihan IRT ini rupanya dapat digunakan untuk CAT atau adaptasi tes berbasis komputer. Kemudian tes ini lebih detail menjelaskan mengenai butir soal maupun kemampuan-kemampuan individu.
Selain itu, terdapat tantangan atau keterbatasannya, di mana kalau kita ingin melakukan penelitian dengan IRT, maka semakin banyak responden yang kita dapatkan, itu semakin bagus hasil datanya. Kemudian, secara keunggulan, IRT ini memiliki spesifikasi dan analisis yang jauh lebih detail dibandingkan teori tes klasik, serta memungkinkan penggunaan tes untuk melihat bagaimana kesulitan pemahaman dan implementasinya. Pada bahasan kali ini, saya akan mencoba memaparkan mengenai one parameter atau 1PL IRT lebih dahulu. Biasanya 1PL ini dikenal dengan model RAJ. Walaupun demikian, kadang-kadang ada juga loh perbedaannya. Jadi secara definitif, pada model 1PL itu menjelaskan bagaimana dasar pemodelan IRT dengan satu parameter. Kemudian memperkenalkan konsep probabilitas untuk melihat bagaimana jawaban benar berdasarkan satu parameter saja, dan menguraikan penggunaan 1PL sebagai konteks evaluatif. Lalu apa sih sebenarnya hubungannya dengan model RAJ? Keduanya ini umumnya menjelaskan dan membahas bagaimana ilustrasi pengembangan tes dikembangkan dan dianalisis menjadi proses penelitian. Lalu formula dan fungsi model 1PL umumnya itu berdasarkan fungsi satu logistik, makanya disebutnya 1PL, dan memberikan contoh penerapan rumus dalam penilaian butir soal. Sebelum kita melakukan penelitian menggunakan 1PL, maka kita perlu melihat dulu asumsinya apakah data yang kita miliki sesuai atau tidak melalui karakteristik model 1PL pada data, di mana pada asumsinya biasanya data tersebut memiliki independensi lokal dalam item-itemnya. Kemudian memiliki unidimensionalitas atau keseragaman item, dan mampu menjelaskan asumsi invariansi parameter item. Kemudian bagaimana melihat karakteristiknya? Yang jelas, biasanya ketika diimplementasikan dalam proses penelitian, 1PL ini digunakan untuk melihat kesulitan butir soal ataupun bagaimana kemampuan siswa dalam menjawab soal-soal tertentu. Untuk mengimplementasikan dan menganalisis data menggunakan teknik model 1PL ini biasanya secara umum, yang pertama menjelaskan langkah-langkah analisis data menggunakan software khusus model 1PL. Bisa WinStep atau model lainnya dengan teknik-teknik yang sesuai dengan 1PL. Kemudian menguraikan estimasi parameter item dan individu. Lalu mendiskusikan bagaimana fitting model dan pengujian kecocokan data. Di sini juga ada metode pengumpulan datanya. Secara umum sih masih sama dengan proses-proses penelitian. Seperti harus ada teknik samplingnya, pengumpulan datanya, tujuan penelitiannya. Namun pada teknik atau metode penelitian ini harus menjelaskan bagaimana kualitas data dalam analisis 1PL. Dan harus menyajikan bagaimana validitas serta reliabilitas data melalui metode analisis data 1PL ini. Kemudian pada interpretasi hasilnya, maka perlu memperlihatkan bagaimana parameter kesulitan item, menguraikan hasil analisis kemampuan individu, dan memberikan contohnya sesuai dengan pemodelan 1PL. Lalu bagaimana penerapan model 1PL dalam penelitian dan pengukuran? Yuk kita lanjutkan materinya. Nah, biasanya kalau kita melakukan penelitian kan melihat bagaimana validitas dan reliabilitas itemnya. Di dalam pemodelan 1PL ini juga sama, namun bedanya ketika kita ngomongin 1PL, maka umumnya validitas dan reliabilitas item itu dapat menggunakan expert judgment atau orang-orang yang dianggap ahli kemudian melihat apakah item-item sudah sesuai atau belum, kemudian apakah item-item tersebut sudah valid atau reliable untuk dikerjakan oleh peserta didik atau masih memerlukan perbaikan. Lalu kemudian di sini perlu juga mengembangkan tes
yaitu dengan melihat apakah soalnya terlalu sulit atau terlalu mudah. Lalu bagaimana butir soal dapat seimbang antara soal yang sulit dengan soal yang sedang dan soal yang mudah. Kemudian diperlukan pula pengujian di awal ataupun uji coba analisis butir soal. Setelah itu, 1PL juga dapat mengevaluasi hasil pembelajaran yang dilakukan oleh siswa atau peserta didik, di mana nantinya 1PL ini akan memperlihatkan distribusi skor, kemudian mengidentifikasi kelemahannya maupun keunggulan dari siswa ataupun soal mana yang diisi lebih banyak benar atau lebih banyak salah dari peserta didik, serta menyediakan umpan balik untuk guru ataupun tenaga pengajar dan juga peserta didik. Di sini saya akan mencoba membahas lebih dulu apabila 1PL diterapkan dalam ilmu atau penelitian psikologi. Yang pertama, jelas digunakan untuk mengukur karakteristik psikologis, di mana dapat mengukur kognitif individu, kemudian kepribadian, lalu pola perilaku. Kemudian di sini juga dapat dilakukan pengembangan psikometri atau melihat skala psikologi berbasis model 1PL, melakukan pengujian validitas maupun reliabilitas data, dan melakukan kalibrasi item berdasarkan empiris atau berdasarkan teori-teori yang ditemukan. Lalu secara contoh studi kasusnya biasanya akan efektif untuk terapi kognitif atau akan dapat digunakan untuk penelitian motivasi belajar, kemudian tingkat stres di sekolah maupun di kalangan remaja. Jika diaplikasikan pada bidang lain, biasanya kalau ngomongin tentang pengukuran kesehatan dan medis, maka model 1PL ini bisa dilihat untuk menilai bagaimana tingkat nyeri seorang pasien, lalu bagaimana mengukur kualitas hidup pasca operasi dan mengembangkan skala untuk penyakit yang kronis. Kemudian di bidang SDM dapat menilai bagaimana kompetensi maupun kinerja dari seorang sumber daya, yakni dengan melakukan evaluasi, kemudian mengukur kinerja dan membangun model yang lebih evaluatif. Setelah itu, umumnya di bidang sosial nih yang paling banyak banget dipakai adalah studi ini bisa memperlihatkan bagaimana dinamika sosial dan komunitas, lalu meningkatkan efektivitas program sosial dan menganalisis kebijakan publik. Apa saja sih keunggulan maupun tantangan ketika kita menggunakan model 1PL ini? 1PL dianggap sebagai penelitian yang sederhana dan mudah dipahami, meskipun di dalamnya mencakup algoritma maupun model-model matematis. Namun demikian sebenarnya model ini sederhana loh. Kemudian hasil analisisnya itu lebih mudah dipahami dan hasil analisis yang didapat itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih dapat diandalkan. Selain itu, secara pengukuran 1PL ini memiliki konsistensi yang tinggi, kemudian mengurangi kemungkinan adanya bias data dan menyediakan reliabilitas yang lebih stabil dalam berbagai pengujian. Selain itu, aplikasinya juga banyak banget loh ternyata. Jadi nggak cuma pakai satu aplikasi saja, melainkan banyak sekali aplikasi-aplikasi psikometri maupun aplikasi-aplikasi yang dapat mengukur menggunakan 1PL ini. Meskipun banyak sekali kelebihan dari 1PL, ternyata saat kita mengimplementasikan 1PL ini terdapat tantangan dan keterbatasan. Di awal tadi saya sudah pernah cerita atau saya katakan bahwa 1PL ini ketika kita memiliki data yang besar maka hasilnya akan semakin baik. Nah itu dia salah satu yang menjadi tantangan dan keterbatasannya. Dimana kalau kita punya waktu yang terbatas, punya responden yang sedikit, itu harus benar-benar melakukan strategi-strategi tertentu. Kemudian data yang representatif itu bisa jadi sensitif terhadap kesalahan dalam pengumpulan data. Lalu mengenai asumsinya, biasanya penelitian ini kurang fleksibel. Kemudian diasumsikan bahwa semua item itu memiliki tingkat
kesulitan yang sama. Ada kemungkinan demikian. Lalu terkait tantangannya di dalam kita melakukan penelitian 1PL ini, biasanya kita memerlukan ilmu yang jauh lebih spesifik seperti psikometrik ataupun edumetrik, dan memiliki tantangan serta kesulitan-kesulitan ketika kita dihadapkan oleh penentuan kualitas item yang seragam. Tapi tenang aja, setiap solusi selalu ada ketika kita menemukan tantangan. Yang pertama, ketika kita ingin menggunakan 1PL lalu kita mengalami hambatan, maka kita dapat menggunakan variasi model, atau modelnya dapat ditambah ataupun dikombinasikan dengan 2PL ataupun 3PL sehingga menciptakan pendekatan multi parameter. Kemudian kita juga bisa melakukan inovasi dalam analisis IRT dengan machine learning ataupun alat software statistik yang jauh lebih memudahkan kita dalam melakukan analisis data. Nah, sampailah kita ngomongin mengenai tren penelitian menggunakan 1PL. Makin kesini tuh penelitian nggak hanya teori tes klasik aja, tapi teori modern seperti 1PL ini sudah semakin banyak digunakan. Kedepannya, penelitian 1PL ini akan diisi dengan hal-hal yang lebih transformatif. Artinya, akan banyak bermunculan perangkat lunak, lalu kemudian platform berbasis website, walaupun pada saat ini sudah ada, namun demikian nantinya pasti akan lebih canggih lagi. Dan penelitian berbasis 1PL ini pada akhirnya melahirkan kolaborasi-kolaborasi antar keilmuan. Dengan melihat perkembangan zaman dan teknologi, maka secara prediktif kemungkinan besar penelitian 1PL ini dapat dilakukan untuk menunjang bidang pendidikan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk bidang psikologi modern dan juga keselamatan kerja maupun analisis kinerja SDM jauh lebih baik lagi daripada yang sudah ada pada saat ini. Tantangannya adalah ketika kita menggunakan 1PL di masa depan, maka kita membutuhkan sumber daya manusia yang ahli. Kemudian kita juga membutuhkan pelatihan dan kita juga perlu beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Artinya penelitian itu kan bersifat dinamis ya. Jadi pada saat adanya penelitian-penelitian yang lebih modern, maka kita juga harus lebih adaptif. Nampaknya materi kita sudah selesai. Bapak dan Ibu, saya izin mengakhiri materi hari ini dengan berpantun ya. Mohon bantu saya dengan bilang cakep biar makin rame ya. Oke, pergi ke taman mencari inspirasi. Hingga sore duduk di tepi. Item respon teori 1 parameter logistik ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di sini. Sekian dari saya, sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.